Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, rekan saya Dina Kurniasari dan saya sendiri Anissa Solihati untuk menyampaikan materi perkuliahan Geometri Transformasi pertemuan ke-14, yaitu tentang dilatasi. Dilatasi adalah topik dasar yang digunakan untuk membuat kesebangunan. Definisi 8.2. Diketahui sebuah titik A dan bilangan positif R. Pemetaan yang berpusat A dengan faktor skala R disebut dilatasi. Dinotasikan dA, R. Jika dan hanya jika untuk setiap P di V berlaku A. Jika P sama dengan A, maka dA, R dari P adalah A. Yang B, jika P tidak sama dengan A, maka dA, R dari P sama dengan P aksen. Dengan P aksen adalah titik pada sinar AP, sehingga sinar AP aksen sama dengan R dikali sinar AP. Pernyataan ini ekivalen dengan P aksen, yaitu titik yang mengakibatkan sinar AP aksen sama dengan R dikali sinar AP. Dilatasi adalah transformasi. Untuk menunjukkannya, kita lakukan dengan cara memperlihatkan bahwa dA, R subjektif dan dA, R injektif. Yang pertama, memperlihatkan dA, R subjektif. Untuk memperlihatkan bahwa dA, R subjektif, kita harus memperlihatkan bahwa setiap titik pada bidang mempunyai tepat satu peta oleh dilatasi dA, R. Ambil Y elemen V. Harus diperlihatkan bahwa Y mempunyai prapeta. Misalkan E elemen dari sinar AY, sehingga AX sama dengan setengah dari AY. Dengan menggunakan definisi dilatasi dA, R, bila X aksen peta dari X, maka DAR dari X adalah X aksen. Jadi AX aksen itu sama dengan R dikali AX berdasarkan definisi 8.2 tadi. Nah, di sini sehingga AX aksen itu sama dengan R dikali setengah dari AY, atau AX aksen sama dengan AY. Karena A, X aksen dan Y segaris, maka X aksen sama dengan Y. Maka itu kita peroleh bahwa dA, R dari X adalah Y. Ini berarti Y memiliki prapeta, yaitu X. Jadi dilatasi pusat A dengan skala R adalah surjektif. Yang kedua, memperlihatkan dA, R injektif. Ambil X dan Y, dua titik di V dengan X tidak sama dengan Y. Harus dibuktikan bahwa DAR X tidak sama dengan dA, R Y. Untuk membuktikannya, kita andaikan bahwa X aksen sama dengan Y aksen. Dengan X aksen adalah peta dari dilatasi X dan Y aksen adalah peta dari dilatasi Y. X aksen Y aksen sama dengan 0, karena X aksen sama dengan Y aksen. Sehingga X aksen Y aksen tidak memiliki panjang, sehingga X aksen Y aksen sama dengan 0. Menurut definisi dilatasi 8.2 tadi, X aksen Y aksen sama dengan R dikali XY. Karena X aksen Y aksen sama dengan 0, sehingga R kali XY itu sama dengan 0, atau XY sama dengan 0. Hal ini karena R yang merupakan skala dari dilatasi itu tidak sama dengan 0, sehingga X kali Y lah yang 0. Hal ini mengakibatkan X sama dengan Y, yang mana ini kontradiksi dengan yang kita ambil, yaitu X tidak sama dengan Y. Jadi pengandaian bahwa X aksen sama dengan Y aksen tidak benar. Oleh karena itu, haruslah X aksen tidak sama dengan Y aksen, atau dA, R dari X tidak sama dengan dA, R dari Y. Jadi dA, R injektif. Karena
dA, R surjektif dan injektif, maka dilatasi pusat A dengan skala R adalah transformasi. Selain bersifat transformasi, dilatasi juga memiliki sifat kesebangunan. Untuk membuktikannya, kita ambil dua titik sebarang di bidang, misalnya P dan Q. Harus diperlihatkan bahwa P aksen Q aksen sama dengan R dikali PQ. Dengan R lebih dari 0, P aksen adalah peta dari dilatasi P dan Q aksen adalah peta dari dilatasi Q. Ada beberapa kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama, salah satu titik merupakan pusat dari dilatasi. Kemudian kasus yang kedua, P bukanlah titik pusat dan Q terletak pada ruas garis AP, atau dengan sederhananya P, A, dan Q. Untuk kasus yang pertama, salah satu titik merupakan pusat dilatasi. Misalnya P adalah pusat dari dilatasi, atau P sama dengan A dan Q tidak sama dengan A, sehingga P aksen sama dengan A aksen sama dengan A dan Q aksen sama dengan dA, R dari Q, atau Q aksen adalah peta dari dilatasi Q, sehingga P aksen Q aksen sama dengan A Q aksen sama dengan R dikali AQ sama dengan R dikali PQ. Hal ini akan sama juga dengan Q adalah pusatnya, atau Q sama dengan A, dan P tidak sama dengan A. Kemudian kasus yang kedua, P tidak sama dengan A dan Q terletak pada sinar AP. Andaikan P antara A dan Q, menurut aksioma urutan, AP ditambah PQ sama dengan AQ. Dari persamaan tersebut, kita memperoleh hubungan bahwa AP itu kurang dari AQ. Karena R lebih dari 0, maka pertidaksamaan itu bisa diubah menjadi R dikali AP kurang dari R dikali AQ, atau AP aksen kurang dari AQ aksen. Berdasarkan teorema urutan, P aksen terletak di antara A dan Q aksen, sehingga P aksen Q aksen sama dengan AQ aksen dikurangi AP aksen. Bisa dilihat pada gambar bahwa AQ aksen itu bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan AQ aksen dikurangi AP aksen, sehingga P aksen Q aksen itu sama dengan R dikali AQ dikurangi R dikali AP, atau sama dengan R dikali dalam kurung AQ dikurangi AP, atau sama dengan R dikali PQ. Kasus ketiga, A, P, dan Q tak segaris. Untuk kasus ini, kita tentukan dahulu peta-peta titik A, P, dan Q, yaitu peta dari A adalah A aksen, peta dari P adalah P aksen, dan peta dari Q adalah Q aksen, sehingga AP aksen sama dengan R dikali AP dan AQ aksen sama dengan R dikali AQ. Kita bentuk perbandingan berikut, yaitu AP aksen per AP sama dengan AQ aksen per AQ sama dengan R. Dengan menggunakan teorema kesebangunan, yaitu sisi, sudut, dan sisi, kita peroleh bahwa segitiga AP aksen Q aksen sebangun dengan segitiga APQ, yang mana ini mengakibatkan bahwa P aksen Q aksen per PQ sama dengan AP aksen per AP sama dengan R, atau P aksen Q aksen sama dengan R dikali PQ. Karena titik P dan Q yang diambil di atas sebarang, maka berlaku P aksen Q aksen sama dengan R dikali PQ untuk semua titik P dan Q pada bidang. Jadi, dilatasi A, R adalah kesebangunan. Uraian di atas adalah bukti dari teorema 8.4 bahwa setiap dilatasi adalah kesebangunan. Sehingga dilatasi ini memiliki sifat memetakan garis menjadi garis,
dan mengekalkan kesejajaran dan ketegaklurusan. Teorema 8.5. Jika S garis dan S aksen peta garis S oleh dilatasi D dengan pusat A dengan faktor skala R, maka S aksen sama dengan S jika pusat dari dilatasi terletak pada garis S dan S aksen sejajar dengan S jika A tidak terletak pada garis S. Contoh 1. Diketahui titik-titik A, P, dan Q yang tak segaris. Lukislah dilatasi dengan pusat A, faktor skala sepertiga dari Q. Cara melukisnya, untuk langkah yang pertama, buatlah garis AQ. Setelah itu, buatlah garis K yang melalui titik A tetapi tidak berimpit dengan AQ. Kemudian pada garis K, buat 3 buah titik dengan skala yang sama, yaitu A1, A2, dan A3. Kemudian hubungkan A3 dengan Q. Setelah itu, buat A1Q sejajar dengan A3Q. Nah, di sini Q1 merupakan lukisan dari hasil dilatasi dengan pusat A, faktor skala sepertiga dari Q. Contoh kedua, jika O 0,0 dan B 2,5, tentukan koordinat B aksen, yaitu peta dari B didilatasi dengan pusat O dan faktor skala 3. Penyelesaian. Di sini kita gunakan definisi dilatasi. Bila peta dari dilatasi B adalah B aksen, maka OB aksen sama dengan faktor skala dikali OB. Tadi faktor skalanya adalah 3, sehingga OB aksen sama dengan 3 dikali OB. Karena O 0,0 dan B 2,5, kita misalkan bahwa B aksen adalah X aksen, Y aksen. Persamaan tadi, OB aksen sama dengan 3 dikali OB, bisa kita substitusikan menjadi X aksen dikurangi 0, Y aksen dikurangi 0 sama dengan 3 dikali 2 dikurangi 0, 5 dikurangi 0. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan 3 dikali 2,5. Sehingga kita peroleh bahwa X aksen sama dengan 6 dan Y aksen sama dengan 15. Jadi koordinat dari B aksen adalah 6,15. Selanjutnya yaitu komposisi dilatasi. Pada pembicaraan mengenai isometri, kita telah membahas komposisi-komposisi antar dua isometri atau lebih. Kita tahu bahwa isometri-isometri tersebut merupakan transformasi. Kita telah membuktikan bahwa dilatasi merupakan transformasi. Oleh karena itu, pada dilatasi, kita dapat membuat komposisi-komposisi, baik dengan dilatasi itu sendiri maupun dengan jenis transformasi isometri yang pada komposisi tersebut memuat satu dilatasi atau lebih. Manfaat utama komposisi tersebut diantaranya untuk menentukan koordinat peta suatu titik oleh dilatasi tertentu. Teorema 8.6. Jika dA,R adalah sebuah dilatasi dengan pusat A, B, dan faktor skala R, maka untuk P, Y sebarang titik di bidang berlaku dA,R dari P sama dengan Rx plus A kali 1 min R, Ry plus B kali 1 min R. Diketahui padanan T yang memetakan P, Y pada titik P aksen sama dengan TP sama dengan Rx plus C, Ry plus D dengan R lebih dari 0 dan R tidak sama dengan 1. Maka padanan T tersebut adalah suatu dilatasi. Untuk menentukan pusat dilatasi tersebut, kita ubah C dan D menjadi C sama dengan C per 1 min R dikali 1 min R dan D sama dengan D per 1 min R dikali 1 min R. Dengan demikian, TP sama dengan Rx plus C per 1 min R kali 1 min R, Ry plus D
per 1 min R dikali 1 min R. Berdasarkan teorema 8.6, pusat dilatasi T adalah C per 1 min R, D per 1 min R. Teorema 8.7, komposisi dua dilatasi dA, R dan dB, S dengan A tidak sama dengan B adalah suatu dilatasi DC, RS dengan C pada garis AB jika RS tidak sama dengan 1. Sementara itu, bila RS sama dengan 1, komposisi dua dilatasi tersebut adalah suatu translasi yang sejajar dengan garis AB. Teorema 8.8, jika dA, R dan dA, S adalah dua buah dilatasi dengan pusat yang sama yaitu A, maka A dA, R dikali dA, S sama dengan dA, RS jika RS tidak sama dengan 1. B dA, R dA, S sama dengan 1 jika RS sama dengan 1. C dA, R dikali dA, S sama dengan dA, S dikali dA, R. Teorema 8.9, untuk setiap dilatasi dA, R, balikannya adalah dA, 1 per R. Berikut ini dibahas cara melukis titik pusat komposisi dilatasi dB, S, dA, R. A. Pilih sebuah titik P sebarang yang tidak pada garis AB. B. Tentukan peta titik P oleh dA, R, misalnya P aksen sama dengan dA, RP. C. Tentukan peta P aksen oleh dB, S, misalnya P aksen-aksen sama dengan dB, S P aksen atau P aksen-aksen sama dengan dB, S dA, RP. D. Buat garis melalui P dan P aksen-aksen. E. Perpotongan garis AB dengan garis PP aksen-aksen adalah titik pusat dilatasi komposisi dB, S, dA, R. Misalnya, hasil komposisi dB, S, dA, R sama dengan DC, K. Maka C pada garis AB yang merupakan perpotongan antara garis yang melalui suatu titik tertentu dan bayangannya oleh dB, S, dA, R dengan garis AB. Bisa dilihat gambar 8.17. Di atas telah kita bicarakan secara umum mengenai komposisi dua dilatasi, yaitu dilatasi atau translasi. Bagaimana kalau yang dikomposisikan adalah dua dilatasi dengan pusat berbeda, tetapi hasil kali faktor skalanya 1? Hal semacam ini akan kita bahas pada teorema berikut. Teorema 8.10. Diketahui translasi AB dan dilatasi dA, 2 dan dB, 1/2, maka translasi AB sama dengan dA, 2 dikali dB, 1/2. Teorema 8.11. A. Translasi 2AB sama dengan dA, 3 dB, 1/3. B. Translasi NAB sama dengan dA, N+1 dB, 1/N+1 dengan N bilangan asli. Bila dilatasi dikomposisikan dengan refleksi atau rotasi, hasil komposisinya bukan dilatasi dan juga bukan isometri. Perhatikan gambar 8.19 di samping. Bandingkan segitiga ABC dengan bayangannya oleh transformasi DK,2/3 pencerminan T. Berdasarkan contoh ini, DK,2/3 pencerminan T bukan isometri. Sementara itu, garis A aksen-aksen, B aksen-aksen, dan C aksen-aksen tidak kongruen. Hal ini menjamin bahwa DK,2/3 pencerminan T bukan dilatasi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa komposisi antara dilatasi dan isometri tidak selalu menghasilkan dilatasi atau isometri. Hasil komposisi tersebut merupakan kesebangunan,
tampaknya tidak sukar untuk memperlihatkan bahwa komposisi dua kesebangunan adalah kesebangunan, karena setiap isometri adalah kesebangunan yang faktor skalanya 1 dan setiap dilatasi juga kesebangunan. Kita pun memperoleh teorema berikut. Teorema 8.12. Komposisi sejumlah dilatasi dan isometri adalah kesebangunan. Contoh 8.3. Pada contoh ini akan diperlihatkan penggunaan dilatasi untuk membuktikan bahwa ketiga garis berat suatu segitiga berpotongan di satu titik. Lihat gambar 8.20. Andaikan M adalah titik tengah garis AC dan N adalah titik tengah garis BC, misalkan X titik pada garis AN sehingga garis AX sama dengan 2 kali garis XN, dan Y pada garis BM sehingga garis BY sama dengan 2 kali garis YM. Kita akan membuktikan bahwa X sama dengan Y berturut-turut diperoleh. 1. X sama dengan dA,2 per 3N dan N sama dengan dB,1 per 2C. Jadi X sama dengan dA,2 per 3 dB1 per 2C. Sementara itu dA,2 per 3 pangkat min 1 sama dengan dA,3 per 2 dan dB,1 per 2 pangkat min 1 sama dengan dB,2. Maka C sama dengan dB,2 dA,3 per 2X. 2. Y sama dengan dB2 per 3M dan M sama dengan dA1 per 2C. Jadi Y sama dengan dB,2 per 3 dA,1 per 2C. Sementara itu C sama dengan dB,2 dA,3 per 2X. Maka Y sama dengan dB,2 per 3 dA,1 per 2 dB,2 dA,3 per 2X. Karena dB,2 per 3 sama dengan dB,1 per 3 dan dA,3 per 2 sama dengan dA,1 per 2 dA,3 sama dengan, maka Y sama dengan dB,1 per 3 dB,2 dikali dA,1 per 2 dB,2 dikali dA,1 per 2 dA,3X sama dengan dB,1 per 3 dikali dB,2 dA,1 per 2 dikali dB,2 dA,1 per 2 dikali dA,3X sama dengan dB,1 per 3 translasi BA dA,3X sama dengan dB,1 per 3 translasi 2BA dA,3X sama dengan dB,1 per 3 dikali dB,3 dB,1 per 3 dA,3X sama dengan dB,1 per 3 dB,3 dikali dB,1 per 3 dA,3X sama dengan 1 kali 1 kali X sama dengan X. Dengan cara yang sama, buktikan jika Z anggota garis CK dengan K adalah titik tengah garis AB dan garis CZ sama dengan 2 per 3 garis CK atau garis CZ sama dengan 2 kali garis ZK, maka Z sama dengan X. Bila ini telah terbukti, dapat dibuat kesimpulan berikut. Karena X anggota garis AN, Y anggota garis BM, Z anggota garis CK, dan X sama dengan Y sama dengan Z, dan maka ketiga garis berat segitiga ABC tersebut melalui satu titik. Sekian pemaparan materi dilatasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.